Lagi-lagi ciptakan rekor baru dan saat ini hampir bisa dibilang 30 poin lagi kita akan mendekati level 2700. Bahkan level tertinggi untuk saat ini ada di 2670 walaupun sedang terjadi koreksi. Kira-kira apakah dia akan turun atau lanjutkan kenaikan? Ini akan kita lihat untuk hari ini, termasuk dari US dollar dan juga US Treasury yield. Ya, seperti yang terlihat di sini, candlestick kembali ditutup dengan bentuk jarum yang kita sebut dengan shooting star. Kemudian juga berarti menandakan apa yang kemarin kita bahas terkait dengan candlestick hitam ataupun candlestick yang ada di baris ini juga kembali tertahan. Nah, walaupun demikian kita belum sampai ke bagian ini ya. Kita belum sampai ke bagian ini, tapi yang kita lihat adalah bagian candle bearish yang ini. Dan ternyata pertama, kalau misalnya kita perhatikan, dia jelas tertahannya masih di teritori tengah. Tapi kalaupun ada tail di atas, ya itu tidak berarti karena dia ditutupnya tetap di bawah bagian 50% real body. Kalaupun kita asumsikan belum ataupun sudah naik di atas tengahnya tapi tidak tembus level tertingginya, ya otomatis apa yang kemarin kita bicarakan juga relatif terjadi ya. Jadi kemungkinan potensi untuk berikutnya harusnya kita masih melihat adanya penurunan di US Treasury yield dan juga terakhir di sini level support ataupun level resisten. Kalau kita lihat di sini 2 hari berturut-turut terjadi rejection. Nah, ini pula yang mengakibatkan kenapa US dollarnya kembali mengalami penurunan dan lagi-lagi apa yang kita bicarakan dan kita bahas kemarin betul adanya. Ya, setelah dia rejection di situ 50% real body nggak tembus, kemudian juga yang terakhir juga terjadi rejection di resisten pertama malah ya. Lalu kemudian candle yang terakhir itu ditutup dengan penurunan yang relatif panjang. Jadi, kalau secara keseluruhan kita akan melihat atau berpotensi melihat peluang untuk US dollar lanjutkan pelemahan dan itu berarti dampak positifnya adalah mata uang yang lain seperti pound sterling itu akan relatif naik terhadap US dollar dan termasuk emas kelihatannya masih bisa untuk mulai kenaikan. Di sisi lain kalau kita lihat dari grafik keempatnya untuk US dollar sendiri kelihatannya ada rebound ya, tapi lagi-lagi reboundnya masih kategori normal. Anda ingat yang kemarin saya gambarkan ya, peluangnya adalah kita tetap melihat dalam arus penekanan turun, lalu kemudian dikembalikan lagi ke alur cerita awal, di mana dia datang dari atas, terkoreksi turun, kemudian konsolidasinya seperti demikian, dan akhirnya pecah juga bagian bawah. Artinya, kalau misalkan next step-nya, mau kemana dia? Kira-kira kurang lebih kalaupun dia lagi naik, maka kemungkinan resisten sebelumnya itu akan menjadi areal ataupun support sebelumnya yang ditembus akan menjadi resisten terbaru. Sehingga saya perkirakan kalaupun naik mungkin mentok-mentoknya masih di 100.60-an ataupun 100.70-an. Dan normalnya berarti ini pull up ataupun pull back, retest resisten, lalu kemudian lanjutkan story awalnya yaitu penurunan. Oke, berarti ini pula yang akan berdampak kepada pound sterling. Jadi untuk hari ini, kalaupun misalkan lihat di grafik daily-nya, saya rasa kita masih tetap bisa naik lagi. Hanya saja yang agak merisaukan saya adalah kondisi dari RSI yang masih tetap lebih rendah. Jadi saya khawatir akan terjadi koreksi ataupun katakanlah mungkin penurunan sewaktu-waktu bisa terjadi. Hanya saja kalau based on candlestick yang bullish seperti ini, mau tidak mau kita melihat atau ada potensi untuk terjadinya kenaikan. Nah, FE atau Fibonacci Expansion 61,8% di 1.3372 itu kemungkinan akan menjadi support yang terdekat. Kalaupun yang terjauh berarti 1.3260-an. Artinya di sini saya sih lebih prefer untuk tetap mencari buy karena candlestick tadi dan juga US dollar yang kecenderungan mulai penurunan. Nah, target utama masih jauh ya, tapi kita lihat di grafik keempat. Peluangnya kurang lebih kembali tergantung kepada trendline yang ini. So far so good, tidak ada terjadi penembusan, jadi secara bertahap higher low. Jadi yang kemungkinan terjadi untuk hari ini, saya akan lebih prefer melihat areal ini sebagai zona buy kita. Dan itu berarti areal di kisaran trendline sampai ke FE atau Fibonacci Expansion 61,8% di grafik H4. Oke, yang pertama areal orange itu adalah 1.3325 sampai FE 61,8 di 1.3350. Artinya Anda punya peluang yang cukup panjang untuk mengincar zona buy di kisaran 1.3320-an sampai 3350-an. Nah, kemudian pasang stop loss harus di bawah areal 1.3300 ya. Karena kita asumsikan trendline ini berada di 1.3300. Nah, kemudian harapannya berarti kembali naik dan target yang paling dekat adalah 1.3427. Itulah area Fibonacci Expansion 100% dari grafik 4 atau bisa naik lebih tinggi. Kita lihat ya, lebih tingginya kemana. Potensinya ternyata 161,8% itu di 1.3538 atau 1.3540-an. Nah, sebaliknya, Anda boleh reverse ataupun Anda boleh sell kalau memang confirm tembus di bawah 1.300. Tapi ke sejarah, menurut saya yang paling ideal
adalah kalau memang betul-betul terjadi penembusan di bawah area 1.3260. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalaupun terjadi penembusan di bawah trendline ini, khawatirnya itu adalah false breakout, lalu kemudian dia reverse lagi naik ke atas. Ini yang kita coba menghindari dan meminimais resiko tersebut. Nah, sementara untuk crude oil, kelihatannya masih bisa untuk tanda-tanda kenaikan, tapi lagi-lagi saya ingatkan, kita masih punya PR di sini. Ini adalah long black candle, dan so far dia tertahan di 50% real body, yaitu area 7172, dan terakhir adalah area 74. Jadi, kita masih punya dua PR utama. PR pertamanya belum selesai dengan sangat baik, tapi secara candlestick daily menunjukkan posisi bullish, artinya kenaikan masih bisa terjadi. Nah, di grafik keempatnya teman-teman, apa yang kita curigai sebagai ascending triangle kelihatannya sedikit demi sedikit sudah mulai terkuak dan harga sempat mulai kenaikan, tapi sayangnya dia kembali turun. Oke, berarti berikutnya kalaupun misalkan kita asumsikan gagal terkait dengan ascending triangle, berarti saya akan mengandalkan areal trendline yang ini teman-teman. Inilah trendline yang kedua, resistennya, dan bagian bawah saya rasa tidak perlu dirubah. Kalaupun mau dirubah, teman-teman bisa menggunakan tarikan dari areal ini. Nah, ini kurang lebih. Jadi kalau misalkan kita perhatikan di situ berarti arealnya 1 ataupun 70.60 itu support kita, sementara resisten penting adalah 71.90 atau 72.00. Nah, otomatis karena argumennya adalah kemungkinan ascending triangle masih tetap terbuka, maka sebetulnya yang paling mudah untuk terjadi kenaikan untuk tembus resisten. Nah, kalau misalnya kita perhatikan dari garis-garis yang kita anggap yang paling real untuk saat ini, kita hitung lagi 1, 2, 3, dan 4. Sementara di bagian bawah 2, 3 gitu ya. Jadi kalau misalkan kita asumsikan tidak ada 4 tops, berarti saya abaikan yang bagian ini. Saya cuman akan melihat areal yang ini, lalu kemudian ini dan ini. Kemudian di bagian bawah juga sama. Nah, kalau lihat seperti ini, sebetulnya imbang ya, 3 versus 3. Artinya, kecenderungan untuk dengan mudah lolos adalah tembus di bagian bawah. Tapi karena mengingat dengan faktor fundamental yang ada, maka sebetulnya semakin mengerucut di bagian ujung ini, sebetulnya sewaktu-waktu kita akan lihat salah satu pun akan tetap ditembus. Artinya saya tetap pertahankan buy dengan asumsi bahwa kondisi fundamental masih tetap mendukung untuk dorongan kenaikan, baik itu dari China, ataupun dari Amerika, atau bahkan dari gangguan badai. Terlepas dari kondisi geopolitik untuk saat ini. Tapi yang perlu dicermati adalah areal penembusan harus berhasil tembus di atas level 7200. Jika berhasil, Anda boleh pertahankan buy dan target yang terdekat adalah 73 ataupun bahkan 74. Sementara kalau tidak berhasil, maka switch strategi begitu confirm tembus 6900. Ingat, 6900 adalah trigger ataupun pemicu untuk potensi bearish. Sementara untuk gold, kita lihat secara jangka pendeknya dulu, teman-teman. Di sini posisinya Anda bisa lihat mirip dengan Megaphone. Ya, saya tarik aja garis trendline ke atas seperti itu. Bagian bawahnya ternyata seperti itu. Ya, agak sedikit melebar. Kalau dilihat dari beberapa teori teknikal, ini adalah pola yang jarang terjadi, jarang terbentuk, sehingga kemungkinan ada beberapa versi yang terjadi, teman-teman. Versi pertama adalah kalau kita lihat ini sebagai ascending broadening wedge, ya itu berarti kondisinya kita akan lihat penurunan, kemudian ada potensi tembus support, lalu kemudian dia akan terjadi penurunan seperti itu. Tapi kalau misalkan kita lihat sebagai broadening wedge ataupun broadening top wedge, maka yang akan kita perhatikan nantinya adalah kita akan mendapatkan kenaikan lanjutan dan itu berarti tembus zona resisten. Oke, kalau misalkan skema yang kedua, itu kurang lebih kita akan lihat ataupun mencari level critical supportnya. Kita tarik saja dari garis ini, kemudian dengan perpanjangan ini ya, dan itu berarti kalau saya ambil dari garis yang sama, maka saya akan dapatkan areal buy kemungkinan akan berada di kisaran areal 38,2%, 50% atau 61,8%. Nah, asumsi saya adalah 38,2% ini di area 2648 atau bahkan di 2643, kecenderungannya relatif cukup dekat. Nah, otomatis di sini teman-teman, kalau memang terjadi reversal seperti ini ataupun koreksi, maka inilah kesempatan untuk lakukan buy. Kemudian nantinya setelah penembusan, maka dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih pasti. Jadi artinya di sini skema yang akan terjadi di sini adalah kemudian turun sudah selesai, kemudian di area 2648 ataupun 2645, Anda boleh lakukan buy dengan stop loss di bawah 2640, atau lebih bagus lagi kalau ditanamkan atau di setting di bawah 2638. Kemudian dia naik dan kurang lebih
nanti akan terjadi koreksi singkat di situ, dan akhirnya lanjutkan kenaikan di atas area 2680. Nah, tapi kalau skenario-nya adalah skenario yang pertama, maka kemungkinan dia akan siap-siap turun, dan itu adalah penembusan di level 2620 ataupun 2625 akan menyebabkan penurunan lebih lanjut, tapi yang paling mutlak kemungkinan area kuning ini akan menjadi support demand yang pertama. Kalaupun misalkan tembus juga, maka terakhir adalah area 2589 atau 2590-an yang mungkin akan muncul kalau ternyata sentimen sedikit berubah. Nah, tapi lagi-lagi secara teori saya berpegangan kepada bagian yang bullish. Nah, sementara alasan bullish juga diperkuat oleh alasan dari candlestick di tanggal ataupun di hari kemarin. Ditutup dengan bullish candle, berarti artinya kenaikan masih tetap bisa terjadi. Lalu kemudian poin kedua adalah terkait dengan target dari ascending triangle yang selama ini kita tunggu-tunggu. Oke, segera mengingatkan ulang, ascending triangle sudah pernah ditembus sejak bulan lalu, dan itu adalah kurang lebih di tanggal ini. Inilah tanggal 16 Agustus, kemudian tetap terkatung-katung di dalam zona biru, rectangle, lalu akhirnya pecah ataupun tembus resisten di tanggal 12 September. Jadi bagi saya, bullishnya masih akan tetap selesai, dan Fibonacci extension 100% 2657 selesai. Kita tinggal menunggu target utama dari ascending triangle 2676. Tapi kalau misalkan sentimen tetap bullish, tetap positif, maka hati-hati. 161,8 menunjukkan area 77 ataupun 2700-an akan segera terjadi, dan ini berarti lebih cepat dari perkiraan kita. Nah, terakhir, kalau kita lihat dari medium termnya ataupun intraday-nya, H4 juga kecenderungannya sama. Jadi kita memiliki target utama 2676 ataupun 2689. Terlepas dari itu, skenario bearish hanya bisa terjadi kalau misalkan Anda switch strategi kalau dia terlihat tembus di bawah 2630. Itu pun dengan target yang paling memungkinkan adalah 2600.